Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita balik lagi di Mall Nipah, tepatnya di showroomnya Hyundai yang ada di Makassar. Nah, di sini sebenarnya ada 3 unit, ada 4 malah, ada 1 Ioniq, tapi Ioniq lagi dijadikan unit test drive, jadi dia standby di bawah. Di sini yang ada depan kita adalah Hyundai Kona Electric yang sebelumnya udah pernah kita review, lalu kemudian di belakang sana ada Hyundai Palisade yang signature, lalu kemudian di luar sana itu ada si Hyundai Santa Fe yang cakep itu. Nah, itu stok yang ada di sini. Nah, kali ini kita bakal overview sekilas untuk semua unit yang ada di sini. Yang pertama adalah dari sisi harga. Nah, untuk harga dari Hyundai Kona Electric yang ada depan kita adalah 718 jutaan ya. Nih, kalau kalian mau lihat nih, kita pegang brosurnya, harganya 718 juta dan ini bisa diangsur hingga 60 kali. Jadi kalau untuk angsuran sampai 60 kali itu DP minimalnya di angka 158 juta. Jadi itu adalah DP untuk bisa membawa pulang mobil ini, dan untuk kisaran angsurannya tuh di angka 17,9 juta. Ya lumayan ya untuk mobil elektrik, tapi hal yang menarik adalah bahwa dengan mobil elektrik seperti ini itu kita jadinya lebih hemat. Jadi memang pada saat dibeli itu harganya cukup mahal karena memang mobil listrik sekarang untuk materialnya masih mahal di bagian listriknya. Tapi setelah dibeli ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita hemat, mulai dari bahan bakar pastinya. 7-8 km hanya Rp1.400 kurang lebih, lalu kemudian beberapa komponen lainnya yang biasanya di bagian mesin di sini nggak ada. Nah, itu untuk Kona Electric. Nah, yang ini tempat pengecasannya ada di depan untuk chargingnya, bisa kita lihat di bawah ada tulisannya Kona Electric. Untuk depannya sudah nggak ada grillnya karena nggak ada lagi bagian radiator di situ untuk pendinginan mesin. Paling di bagian bawah sana untuk mendinginkan sistem penggeraknya atau sistem dinamo atau penggerak elektriknya itu. Untuk lampunya di atas DRL, lalu kemudian di bawah ada lampu utamanya, dan di bagian samping situ ada ruang udara yang masuk sampai ke area ban, dan itu benar-benar tembus. Nah, itu overview sekilas. Di sisi samping saya ngelihatnya lebih bagus dari sisi sebelah kanan. Nah, ini dari sisi sebelah kanan, mobil seharga 718 juta akan berasa seperti ini kalau misalkan kalian pakai di jalanan. Dan kalau misalkan kalian pakai di jalanan, orang akan tahu bahwa ini adalah mobil listrik. Nanti yang akan kentara adalah pada plat nomornya, di mana plat nomornya ada aksen warna biru pada bagian bawahnya, setahu saya, untuk mobil listrik. Nah, hal yang paling kentara adalah tentu di bagian belakang ada tulisan Kona di bagian sebelah kiri, lalu kemudian di sebelah kanan ada tulisan elektrik. Nah, ini seperti ini dia model untuk chargingnya. Nah, kayak gini. Jadi ini tinggal lepas lalu kemudian dicolok ke bagian depan untuk pengecasan mobil ini. Udah pakai high mount stop lamp, lalu kemudian di atas shark fin antena, dan tentu ada roof railnya juga. Nah, itu sekilas di luar. Kalau kemudian yang ada di sini yang paling besar dimensinya dari mobil atau line up Hyundai yang dipasarkan khususnya yang ada di Makassar ini adalah Hyundai Palisade yang kasa tengah ya, yaitu yang signature. Dia harganya di angka 884 juta ya. 884 juta lumayan untuk harganya. Nah, jadi yang ini harganya seperti yang kita sebutin tadi itu harganya 884 juta, dan untuk mobil ini juga bisa dibeli dengan metode cash dengan kredit ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kredit bisa sampai 60 kali atau 60 bulan, dan untuk DP-nya mulai di angka 180 juta 700 ribu, dan angsurannya di angka 20 juta 500 ribuan. Jadi kurang lebih segitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kalian bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk proses pembelian daripada mobil ini. Harganya termasuk program menarik tentu yang ditawarkan oleh Hyundai kepada kalian. Nah, sebelum kita pindah ke yang Santa Fe, nanti kita bakal tunjukin yang Santa Fe ya, tapi kita mulai dari Palisade dulu. Ini kalau kita lihat secara langsung ya, unitnya memang kelihatan lebih megah, lebih mewah,
megah itu mewah dan gagah ya kalau kita lihat. Dan ini adalah SUV yang sebenarnya kalau secara dimensi maybe saingan dengan Pajero Sport, tapi dia bangunan fisiknya beda. Kalau yang ini dia dari bangunan fisik monokok, kalau Pajero kan dia leather frame. Nah, yang ini juga penggeraknya setahu saya penggerak roda depan, dan kita cuma bisa menunjukkan bagian luarnya karena sebenarnya mobil ini sudah terjual dan sisa delivery ke customer ya. Nah, di bagian depan ini kalau kita lihat lampunya, lalu kemudian DRL-nya memang kelihatan kelihatan Korea sekali ya, kelihatan Korea banget dengan bling-bling pada bagian grillnya, lalu kemudian secara keseluruhan bagian depannya yang menarik perhatian lah intinya. Ya, kita tahu fashion Korea tuh benar-benar menjadi trending dan diminati karena keunggulannya yang memang kelihatan keren, apalagi si Palisade ini. Nah, kayak gini. Ini grillnya sangat besar, dan kalau kita lihat dia perpaduan antara warna chrome untuk bagian emblem Hyundai pasti warna chrome, lalu kemudian di bagian grillnya juga dibuat warna chrome kayak gitu, tapi agak doff ya. Lalu kemudian di bawah tulisan Palisade, dan ini kalau kita lihat dari depan ini sangat besar dan benar-benar mendominasi. Jadi kalau misalkan papasan dengan mobil ini kayak kita papasan dengan monster ya, padahal ini adalah SUV. Nah, di bagian bawah tetap ada radiator yang memanjang dari atas ke bawah ya, jadi ini cukup besar radiatornya. Seingat saya tenaganya itu cukup besar. Kalau torsinya kalau salah di 440 Nm ini cukup besar untuk torsinya, karena memang mesinnya seingat saya tuh pakai mesin diesel. Nah, ini lalu kemudian kalau kita lihat dari samping tadi kita udah tunjukin, untuk velgnya dia pakai velg two-tone, sistem pengeremannya udah pakai disc brake, bannya pakai Bridgestone, dan ukuran bannya itu ring 20 245/50 ada di bawah sini. Jadi ini biasanya kalau kayak gubernur, wali kota, bupati, atau direksi perusahaan, atau siapapun yang punya duit, pengusaha-pengusaha, saya yakin ini mobil akan sangat nyaman untuk kalian kendarai. Karena kenapa? Waduh, kita nggak bisa ngelihat bagian dalam ya, karena seingat saya bagian dalam tuh dia joknya pakai yang captain seat. Jadi joknya udah pakai yang captain seat, jadi lebih nyaman pastinya untuk duduk dan berada di dalam mobil ini. Nah, ini untuk bagian belakangnya, ban belakangnya sama ukurannya dengan yang ada depan, pastinya mungkin beda. Dan untuk belakang sistem pengeremannya udah pakai disc brake juga. Dan ini informasi yang saya dapat dari beberapa literatur, ini suspensinya sangat nyaman dan sangat empuk. So yang ada di atas tuh jadinya lebih nyaman pastinya. Apalagi mobil ini adalah mobil yang sebenarnya disiapkan untuk disupirin, jadi bukan untuk dikemudikan sendiri. Karena memang sisi nyamannya tuh ada di tengah, makanya di bagian tengah dia pakai jok yang captain seat. Nah, di belakang nih kelihatan sangat besar tulisan Palisade 22,2D ya kalau nggak salah, 2200 cc kalau nggak salah ya untuk mesinnya, tapi dia diesel sehingga torsinya dan tenaganya lebih besar. Nah, tetap ada kamera mundur yang ada di bagian bawah sini, membantu sekali pada saat mobil ini ingin mundur. Lalu kemudian di belakang ada sensor parkir, ban serep di bagian bawah, dan muffler atau knalpot yang ada di sebelah kanan. Yang ini benar-benar knalpot, biasanya kan ada dummy. Tapi kalau kita lihat di bagian sebelah kiri ada, di tengah juga ada, tapi yang difungsikan itu yang ada di bagian sebelah kanan untuk knalpotnya. Lampunya bersusun dari atas sampai ke bawah, dan ini cakep. High mount stop lamp bagian atas, lalu kemudian di sini ada rear defogger juga, ada wiper juga, lalu kemudian di atas shark fin antena, dan tentu ada roof rail. Jadi tinggal dipasangin roof rack, udah siap dipakai buat adventure mobil ini. Nah, ini untuk yang si Hyundai Palisade. Nah, ini adalah yang Hyundai Kona. Ini merupakan salah satu mobil yang terbaik di kelasnya menurut saya. Dari dulu bukan Hyundai Kona, Hyundai Santa Fe. Aduh, salah sebut saya. Ini merupakan mobil terbaik di kelasnya menurut saya, dan dari dulu, dari model yang lama tuh saya lihatnya keren ya. Kalau dia head to head dengan CR-V, Nissan X-Trail, dia punya desain yang khas daripada Hyundai. Nah, sekarang dengan model terbaru dia lebih khas lagi juga.
dia kelihatan sangat beda dengan yang seri sebelumnya dari samping, lalu kemudian dari belakang juga. Mesinnya sama 2200 cc diesel juga yang ini sepertinya, ini Santa Fe. Kalau kita lihat dari belakang juga jadi kelihatan lebih mewah. Dan sepertinya memang Hyundai itu lebih mengarah ke mobil-mobil premium jadinya. Nah, yang ini, yang Santa Fe ini menjadi salah satu yang pilihan terbaik juga sebenarnya untuk si Santa Fe ini. Jadi sehingga buat kalian yang menginginkan mobil-mobil yang nyaman dikendarai, ini lebih asik untuk dikendarai sendiri sebenarnya. Kalau si Palisade tadi lebih asik untuk dikemudikan atau disupirin. Nah, di bagian belakang kurang lebih hampir sama untuk bagian atas dengan yang Palisade tadi. Lalu kemudian di bagian sebelah kiri tempat pengisian bahan bakar. Nah, untuk rodanya di bagian bawah, velgnya dia lumayan mencuri perhatian dengan desain yang unik juga. Bagian samping juga sama. Nah, ini kita overview sekilas saja ya untuk yang Santa Fe. Nah, ini kalau kita lihat warnanya dia putih tapi agak mengkilap-mengkilap gitu ya. Nah, ini cakep bos, kalau kita lihat dari depan sangat beda. Nah, ini untuk harganya, dia harganya di angka nih 659 jutaan bos, 659 jutaan, dan bisa cash dan kredit pula. Dan untuk lebih jelasnya bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi untuk proses cash dan kreditnya. Nah, di depan, kelihatan kayak monster juga ya, Nah, ini lampu untuk di area yang atas menyambung ke bawah sepertinya, sama seperti yang ada di sebelah kanan. Dan kita akan tunggu kesempatan untuk benar-benar bisa mereview mobil ini secara lengkap, mulai dari eksterior, interior, dan lainnya. Kali ini kita cuma overview sekilas saja dan menyebutkan berapa harganya. So, bosku yang ada di Makassar atau dimanapun, kalau kalian menginginkan mobil ini, silahkan kunjungi showroom Hyundai yang ada di Nippon Mall, tepatnya di depannya Yoshinoya, depannya Abnormal. Di sini ada showroomnya Hyundai. Termasuk buat kalian yang mau test drive mobil-mobil Hyundai yang ada di sini, ada Palisade, lalu kemudian ada Hyundai Ioniq untuk kalian yang mau merasakan gimana sih enaknya mengemudikan mobil listrik. Nah, ini cakep ya bos, yang ini. Kita balik lagi ke dalam. Nah, nih showroomnya, dan kalian kalau misalkan mau test drive nanti ada mobilnya ada di bawah sana. Kayak gitu. Ini yang paling cakep sih sebenarnya di antara mobil Hyundai yang ada. Saya paling suka lihat yang ini, yang Kona. Kita lihat sedikit bagian dalam ya, sedikit ya. Nah, ini di dalam bos. Kalian kalau punya duit 718 jutaan atau ya minimal punya duit ready sekarang ya 147 jutaan, kalian sudah bisa bawa pulang mobil ini. Tinggal mikirin gimana bayar angsurannya. Tapi saya yakin akan cukup ringan untuk membayar angsurannya. Karena kenapa? Kalian nggak perlu keluar duit buat beli bensin, nggak perlu keluar duit buat ganti oli mesin, oli filter, dan lain-lainnya. Hal-hal yang ada di mobil dengan sistem pembakaran internal combustion atau mesin konvensional itu nggak ada di mobil ini, pastinya nggak ada. Nah, itu otomatis membuat duit kalian jadi lebih safe. Cukup keluar ya kira-kira berapa sih sebulan untuk daily dalam kota, ya paling sehari bisa cuman keluar paling banyak 5.000 mungkin ya. Kalau 1.400 per 7 km ya berapa sih jarak jangkau dalam kota ya. Itu akan membuat duit kita benar-benar saving untuk bisa mengemudikan mobil ini dan membayar cicilannya. Nah, ini setirnya, lalu kemudian di sini ada fitur-fiturnya, ada nih transmisinya, dia model tombol bos, bukan model tuas. Parkirnya udah tombol juga, ada auto hold-nya, ada heater, jadi ini kursinya bisa dipanaskan bos. Jadi kursinya pakai pemanas, jadi nyaman ya. Nih tempat naruh barang, ada USB pula di bawah, dan ini headnya floating, dan di atas ada sunroof bos. Bisa lihat bintang atau lihat langit di atas, dan di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi di bawah, dan ada slot charging juga di bagian bawah. Mobil listrik. Gak ada mobil yang tidak ada suaranya bos. Nah, untuk persyaratannya kalian bisa lihat di sini syarat-syarat untuk bisa membawa pulang mobil ini. Syarat-syaratnya. Nah, itu sekilas update kita mengenai stok unit yang ada di Hyundai Makassar.
Kalau ada yang salah atau keliru dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.